A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma antikna bil huda wa alhimna bit taqwa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Alhamdulillah, akhirnya kita kembali dapat melanjutkan pelajaran sirah pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menuntut ilmu dan pengetahuan serta istiqamah di jalannya. Ilahi amin. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal dari perang Ahzab atau Khandaq. Hari ini kita akan melanjutkan pada bagian berikutnya. Sebelumnya, pada tahun keempat Hijriah, kita juga menyaksikan pengkhianatan Bani Nadir terhadap Nabi dan kaum muslimin, sehingga menyebabkan pengusiran Yahudi Bani Nadir dari Madinah. Dalam perang Ahzab, pengkhianatan pun terjadi dari Yahudi yang mendiami Madinah. Di saat kaum muslimin merasakan puncak kesulitan dan tekanan, mereka justru dihadapkan kabar bahwa Bani Quraidah yang sebelumnya berjanji ketika terjadi peperangan mereka akan memilih oposisi, tidak memihak kepada Nabi, juga tidak memihak kepada pasukan musuh. Namun Bani Quraidah juga adalah satu-satunya suku Yahudi yang tinggal di dalam kota Madinah, berdampingan dengan kaum muslimin. Bani Quraidah pada akhirnya mengingkari janjinya dan berpihak kepada kaum musyrikin Quraisy. Ka'ab bin Asad Qurazi, pemimpin Bani Quraidah, walaupun di awal-awal tidak memiliki kecenderungan untuk mengingkari perjanjian, untuk berkhianat, tetapi dengan provokasi, dengan adanya hasutan yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab, Ka'ab pun akhirnya berkhianat. Huyai bin Akhtab sejak awal mengetahui bahwa kemenangan kaum muslimin bisa dicapai dengan bantuan dari Bani Quraidah. Sehingga Huyai bin Akhtab merasa perlu untuk menemui dan meminta Ka'ab, pemimpin Bani Quraidah, untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan berita pengkhianatan ini dari intelijen atau mata-matanya, dan untuk memperoleh keyakinan mengenai berita ini, Nabi pun mengutus 2 orang pemimpin kabilah dari suku Aus dan Khazraj yang diwakili oleh Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah untuk pergi menemui Bani Quraidah dan meminta kepada mereka berdua, jika mereka benar-benar berkhianat terhadap Nabi, untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Nabi secara rahasia agar tidak melemahkan semangat kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan, atau dalam catatan sejarah yang lain disebutkan, bahwa Nabi memerintahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah untuk menggunakan kode azal dan qari. Jika Bani Quraidah benar-benar berkhianat, yang akan mengingatkan kaum muslimin tentang tragedi Raji. Ketika 2 utusan ini datang, Bani Quraidah menyambut kedua utusan tersebut dengan kata-kata kasar dan menusuk hati. Kedua utusan pun akhirnya pulang, dan dengan menyebut nama 2 kabilah, Azal dan Qari, mengabarkan pengkhianatan Bani Quraidah kepada Nabi.
maksud dari penyebutan dua kabilah ini adalah dalam rangka mengingatkan pengkhianatan mereka kepada Khubayb bin Adi dan pengikutnya di Raji. Tragedi Raji yang sebelumnya sudah kita bahas di semester pertama, yakni yang meminta kepada Nabi untuk mendatangkan para pengajar Al-Quran. Namun para penghafal atau pengajar Al-Quran ini, ya, utusan Nabi pun akhirnya dibunuh. Kaum muslimin yang tidak merasakan aman bagi keluarga mereka, gelisah tentang keluarga mereka, sanak istri mereka, anak-anak mereka, karena ada Bani Quraidah yang berkhianat, dan dari arah depan berhadapan dengan pasukan musyrikin dengan jumlah yang banyak, yang setiap saat bisa melompati parit, menyeberang parit. Kondisi ini tentu membuat kaum muslimin benar-benar sangat panik dan mencekam. Al-Quran menggambarkan kepanikan dan ketidakyakinan kaum muslimin atas janji Allah demikian. Dalam suratnya Allah mengatakan, "Idza'akum min fawqikum wa min asfali minkum wa izzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhannuna billahi dzununa." Yakni ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi pengkhianatanmu, dan hatimu naik nyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan macam-macam prasangka. Yani ayat ini mengingatkan ketika mereka datang dari atas kalian, yakni dari bagian atas lembah dari arah timur, yakni posisi Bani Quraidah berada lebih tinggi dari daerah yang ditempati atau ditinggali oleh kaum muslimin, dan dari bawah kalian di perut lembah dari arah barat. Ya, tadi ayatnya izza'ukum min fawqikum wa min asfali minkum, ya. Dan dari bawah lembah dari arah barat, ya. Saat itu pandangan mata terbelalak karena dahsyatnya, yakni mereka kaum muslimin menyaksikan dari dua arah itu, yakni dua pasukan yang yang besar, sehingga menimbulkan kebingungan dan kecemasan. Hati kalian pun semakin goncang, seakan-akan nyawa itu berada di ujung tenggorokan karena beratnya rasa takut kalian, yakni kaum muslimin pada saat itu. Nah, sehingga keputusasaan, ya, menyelimuti orang-orang munafik. Desas-desus ini berhembus dan kalian sehingga menimbulkan prasangka buruk kepada Allah tentang janji-janji Allah yang akan memenangkan kaum muslimin dalam peperangan. Nah, kemudian rasa takut ini begitu besar mereka rasakan sehingga salah seorang dari kaum munafik, yaitu Mu'attab bin Qushair, berkata bahwa Nabi SAW telah menjanjikan untuk menguasai kerajaan-kerajaan dan kaisar-kaisar. Nabi pernah berjanji untuk menguasai kerajaan-kerajaan. Sementara saat ini tidak ada seorang pun yang berani keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Yani dengan situasi yang mencekam itu, sehingga penduduk Madinah tidak ada yang berani keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Dan memang pada saat itu musim Madinah sedang berada dalam musim dingin, kemudian terjadi semi paceklik, dan kondisi kaum muslimin pun terkepung, sehingga tidak ada yang berani dari mereka yang keluar untuk mencari kebutuhan mereka. Jadi ucapan kaum munafik ini ingin meruntuhkan keyakinan mereka terhadap janji-janji yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian dalam sejarah juga disebutkan bahwa orang-orang pemberani dari Bani Quraidah mulai keluar.
ke sana kemari di dalam kota secara misterius, ya, sehingga semakin mencekam kota tersebut. Selain itu, informan Nabi juga mengabarkan bahwa Bani Quraidah telah meminta kaum Quraisy dan Ghatafan untuk menyiapkan 2.000 pasukan yang akan memasuki Madinah melalui benteng mereka dan menjara kota. Di sisi lain, kaum muslimin bergiliran untuk menjaga Farid siang dan malam dalam kondisi dingin dan lapar. Ya. Jadi peperangan itu tidak langsung terjadi. Jadi dengan adanya Khandaq, pasukan kaum musyrikin tertahan hampir 1 bulan, atau bisa dikatakan selama 1 bulan mereka mendirikan tenda di seberang Farid, ya, di seberang Farid, ya, dengan kondisi yang dingin. Nah, posisi kaum muslimin dan keadaan kaum muslimin yang setiap harinya bergiliran berjaga di Farid untuk mencegah dan mengawasi pergerakan pasukan musuh, mereka juga dalam kondisi kedinginan dan lapar. Sementara mereka juga kebutuhannya terbatas. Ya. Dalam sebuah kitab sejarah juga dinukil bahwa terjadi beberapa mukjizat di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa momen mengenyangkan kaum muslimin yang kelaparan. Nah, sebagian kaum muslimin seperti Bani Harisa dengan mengutus Aus bin Qaizi dengan alasan bahwa rumah mereka telah tidak dijaga dan tidak aman dari serangan dan jarahan pihak musuh, akhirnya ia meminta kepada Nabi untuk kembali ke rumah. Kemudian juga dikabarkan tentang serangan Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Sufyan, pembidik panah-panah dan pertempuran sengit, serta terlukanya sejumlah besar pasukan dari kedua belah pihak. Ya, seperti Sa'ad bin Ma'az Akhbari. Kemudian pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh Bani Quraidah, cuaca yang sangat dingin, rasa haus dan lapar memberikan tekanan yang sangat kuat pada kaum muslimin. Dalam beberapa ayat Quran bahkan disebutkan, ya, diisyaratkan tentang kondisi seperti itu. Seperti misalnya ayat wa massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncang dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kaum muslimin berspekulasi bahwa mungkin saja Bani Quraidah dengan pergerakan-pergerakan yang tadi kita sebutkan menyerang pusat kota Madinah di malam hari. Karena ketakutan dan kegelisahan ini, kaum muslimin pun pada akhirnya dalam kondisi yang semakin mencekam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya, ya, yang mengetahui kondisi seperti ini, akhirnya mengutus 2 kelompok dari sahabat yang terdiri dari 500 orang untuk menjaga rumah-rumah kaum muslimin, dan mereka mengumandangkan takbir sampai terbit fajar, ya, dengan cara mengelilingi kota Madinah. Ya. Sehingga sebab ketakutan mereka dari serangan Bani Quraidah terhadap para wanita dan anak-anak lebih besar daripada serangan kaum Quraisy terhadap mereka. Ya. Suara-suara azan yang saling saut menyaut dan gema suara yang dihasilkan darinya karena ratusan orang yang melakukan itu hingga terbit fajar menyebabkan dua hal. Yakni yang pertama, kaum muslimin menjadi tenang dan percaya diri, dan yang kedua, ketakutan justru berbalik ke Bani Quraidah yang meyakini bahwa kaum muslimin dalam kondisi siaga penuh dan siap tempur. Bahkan di malam hari hingga fajar pun mereka
masih dalam keadaan siaga. Ini yang dibayangkan oleh mereka dengan suara-suara azan tersebut. Ini bagian dari taktik yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan itu kaum muslimin akhirnya kembali kepada rohnya, ya, untuk memenangkan peperangan ini, ya, dan akhirnya pun pada akhirnya peperangan pun akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya. Demikian pelajaran hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang jalannya pertempuran yang diawali dengan duel antara iman dan kafir, antara Ali bin Abi Thalib dan Amr bin Abdi Wud atau Amr bin Abdi Wid. Ya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.